Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di hadapan saya ini ada kitab yang bagus ya. Judulnya Alimu Auladakum Mahabbata Ali Baitin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya adalah ajari anak-anakmu mencintai ahli bait keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum masuk ke kitab, kita cari tahu dulu. Nah, ini adalah nama pengarang kitab ini, namanya Dr. Muhammad Abduh Yamani. Sebelum beliau masuk ke dalam kitab, beliau membuat bagan menarik ya. Kalau saya perkecil layarnya seperti ini. Nah, di sini bisa menjadi informasi buat kita sesuai dengan judul, mengenal. Di sini ditulis mengenal zaujatuhu wa auladuhu wa ahfaduhu. Istri-istrinya Nabi, anak-anaknya dan juga cucu-cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kita bergeser ke bawah, saya perbesar juga layarnya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui lebih dalam nama-nama istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini beliau tulis meskipun tidak dengan tartib, tapi cukup menjadi informasi. Ya, yang pertama di sini ditulis, nanti akan sedikit kita singgung yang menjadi poin intinya. Yang pertama, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis di sini adalah Saudah bintu Zam'ah. Setelah Saudah di sini lagi ada Aisyah bintu As-Siddiq, yang kita tahu ini adalah putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Hafsah bintu Umar. Ya, Hafsah bintu Umar adalah putri Umar bin Khattab Al-Faruq. Ada lagi Zainab bintu Khuzaimah. Ini juga istri Nabi SAW. Kemudian Ummu Salamah Hindun bintu Umayyah. Ya, Ummu Salamah, nama kunyahnya, namanya adalah Hindun. Berikutnya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ini dia, Khadijah yang nanti turunannya akan kita bahas ke bawah. Ada lagi Zainab bintu Jahsh ya. Zainab bintu Jahsh ini ada dua ya. Jadi istri Nabi yang bernama Zainab, yang ini dan yang ini. Ya, dua-duanya sama, cuma orangnya berbeda, namanya sama. Yang satu bintu Khuzaimah, yang satu bintu Jahsh. Ada lagi Juwairiyah bintul Harith. Ya. Kemudian Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Kemudian Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, putri Abu Sufyan, atau namanya adalah Ramlah. Kemudian Maimunah bintul Harith. Dan yang terakhir adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini di sini ditulis Wahyas minas Sarari. Jadi bukan istri secara langsung. Menurut beliau ini adalah termasuk tawanan. Dan dari Maria ini Nabi kan hanya mempunyai anak dari beberapa istri saja. Salah satunya adalah Maria Al-Qibtiyah, punya namanya Ibrahim. Meskipun tidak berselang lama beliau wafat ya. Nah, sebenarnya di antara di sini nih ini tidak berurutan. Jadi yang paling pertama ini urutannya adalah Khadijah dulu, baru kemudian ini seterusnya ya. Nah, kalau ngikutin urutan ini sebenarnya di sini ada namanya Raihanah bintu Zaid bin Amr, cuma tidak dimasukkan oleh pengarang kitab ini. Mungkin karena terjadi perbedaan pendapat di antara beberapa periwayat. Ada yang mengatakan bahwa Raihanah ini merupakan budak yang bukan sebagai istri, tapi sebagai budak. Namun kalau budak, kenapa di sini di Maria ini ditulis ya, di Maria ini ditulis ya, mohon maaf, di Maria ini ditulis, tapi di bagian Raihanah ini tidak ditulis. Ini juga yang sempat jadi pertanyaan saya sendiri ya di sini. Nah, oke, tapi apapun itu, ini cukup untuk memberikan informasi awal buat kita untuk mengenal istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut turun ke bawah dari Khadijah, kemudian dari pasangan Khadijah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita bisa mengenal, saya perbesar kembali, kita bisa mengenal anak-anaknya Fatimah, yang ini juga bisa menjadi informasi buat kita kalau ditanya, maaf, anak-anaknya Khadijah bukan Fatimah ya. Siapakah keturunan yang berasal dari Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid? Nah, yang pertama anak Nabi adalah Al-Qasim. Mohon maaf ke bawah. Ini ada di halaman 5, kok terbang ya. Nah, ini dia.
Yang pertama adalah Al-Qasim. Mana sih? Nah, ini dia. Yang pertama adalah Al-Qasim. Makanya Nabi Muhammad SAW dijuluki Abul Qasim. Kemudian yang kedua, anak Nabi Abdullah. Ada lagi Zainab. Kemudian Fatimatul Zahra. Ini yang intinya. Kemudian Ruqayyah. Dan juga Ummu Kulthum. Dua ini kita ketahui dinikahkan oleh sang baginda Nabi SAW dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan yang beliau kemudian dijuluki Dzun Nurain, atau seseorang yang memiliki dua cahaya, karena putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinikahkan oleh ayahnya baginda Nabi kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Oke. Kemudian kita turun ke bawah, dari Fatimah kemudian lahir Auladu Ali min Fatimah Az-Zahra, putra putri Ali dari Fatimah Az-Zahra. Kita bedah namanya satu persatu. Siapa sajakah nama-nama anak dari Fatimah yang otomatis ini juga cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Sayyidina Hasan. Ini yang pertama nih ya, Sayyidina Hasan ini yang pertama ya. Nih, maaf. Yang kedua Husain. Kemudian Muhassan, Zainab, Ummu Kulsum. Nah, ini adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang kita kenal Hasan dan Husain saja. Padahal selain Hasan Husain juga ada banyak. Nah, dari Hasan dan Husain kemudian beliau memiliki cicit, ya, cicit. Nama-nama anaknya ini seperti yang bisa teman-teman lihat. Kalau teman-teman bisa baca kitab Gundul, alhamdulillah bisa langsung baca. Tapi izin saya bantu untuk membacakan. Yang pertama adalah Sayyidina cicit Nabi Zaid, kemudian Al-Qasim, Abu Bakar, Abdullah, Umar, Al-Hasan, Abdurrahman, yang ini, Al-Husain, Amru, Muhammad, Yaqub, Ja'far, Hamzah, dan Talhah. Ini adalah cicit Nabi atau putri dari Sayyidina Hasan. Kemudian anak-anak Sayyidina Husain ada Abu Bakar juga namanya Abdullah, Ali Al-Kabir, namanya Ali juga, cuma Al-Kabir, Ali Zainal Abidin, Umar, Fatimah, Sukainah, kemudian Zainab As-Sughra atau Zainab yang kecil, kemudian Ummu Kulsum As-Sughra, Ummu Kulsum yang kecil. Nah, kemudian kalau kita geser lagi ke sini, ya udah semuanya ini yang kemudian menjadi titik muara, titik hulu daripada ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari putrinya Rasulullah, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini penting untuk kita pelajari supaya bisa menjadi informasi buat kita, buat anak-anak kita, buat keturunan kita, agar mereka mencintai ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti nanti konotasinya adalah Syiah, enggak. Ini adalah bagian dari ajaran agama juga. Justru orang yang benar-benar ahli sunnah wal jamaah, menurut saya, ya mereka wajib untuk mengetahui nama-nama ini, karena banyak sekali riwayat-riwayat sahih yang memerintahkan kepada kita untuk mencintai ahli bait, minimal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ketahui banget ya itu. Kemudian Khadijah, lepas itu ada lagi Fatimah Az-Zahra, kemudian setelah Fatimah Az-Zahra ada lagi putranya Hasan, Husain, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 5. Itu adalah hulu awal dari garis keturunan Sayyidina Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan ahli bait inti, yang kita selalu bersolawat kepada mereka semuanya radhiyallahu anhum jami'an. Yaitu sedikit informasi dari saya. Nanti tinggal kita cari dah tuh. Ya, tinggal kita cari, kita pelajari biografinya, sejarahnya, bagaimana kemudian kisah-kisahnya dan lain sebagainya, yang ini tentunya akan sangat membantu kita untuk lebih memantapkan cinta kita kepada Rasulullah dan juga keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum jami'an. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.